Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu pemirsa kajian kitab Ta'lim al-Muta'allim di pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas nikmatnya. Pagi hari ini kita masih diberi sehat, diberi kenikmatan, diberi banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat itu kita berbuat untuk istiqomah menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu pemirsa, para jamaah sekalian, di pertemuan yang lalu kita telah membahas bab yaitu kasih sayang dan nasihat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah bab baru. Bab itu berjudul adalah memetik pelajaran dan adab mengambil faedah ilmu. Memetik pelajaran dan adab mengambil faedah ilmu. Para jamaah sekalian, ini berkata Syekh Az-Zarnuji rahimahullah, beliau menuliskan dalam kitabnya, seorang penuntut ilmu hendaknya bisa memetik pelajaran pada setiap waktunya hingga ia meraih keutamaan. Jadi setiap ilmu yang disampaikan, setiap ilmu yang didapatkan itu harus bisa mengambil faidah. Faidahnya apa? Apa yang harus kita ambil, apa yang harus diambil untuk dijadikan, diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun cara memetik manfaat itu ialah dengan selalu setiap saat membawa penulis atau ballpoint, ya, membawa alat tulis. Setiap saat membawa alat tulis dan buku kecil itu harus dibiasakan sehingga ia ketika mendapatkan faidah atau mendapatkan ilmu itu tidak hanya disimpan di otak, karena otak kita ini terbatas. Sehingga bisa ditulis, kemudian bisa dibuka kembali, direnungkan apa faidah dari ilmu itu. Ya, bisa mencatat apa yang ia dengarkan. Maka dikatakan ya di dalam sebuah syair ya atau perkataan bijak ya, perkataan bijak atau kata mutiara dalam bahasa Arab, ma hufidha farra wa ma kutiba qarra, ya, ma hufidha farra wa ma kutiba farra. Hafalan itu akan pergi, tapi tulisan itu akan menetap. Hafalan itu akan pergi. Jadi hafalan itu cepat hilangnya, cepat perginya. Tapi tulisan itu akan terukir. Tulisan itu akan terukir. Apalagi kita gemar menulis di media, kemudian menulis kita punya website gitu ya, mempunyai website, mempunyai blog dan yang lainnya. Maka
maka di situ tulisan kita itu akan menjadi jejak digital kita, jejak digital ya, yang tidak akan pernah hilang karena kita abadikan di web, gitu kan. Itu sekarang zamannya zaman seperti itu ya, zaman digital. Maka dikatakan lagi, yang disebut ilmu adalah semua yang diambil dari ucapan para ahli ilmu, gitu ya. Jadi semua yang kita ambil dari ucapan orang yang ahli ilmu. Jadi bukan hanya ilmu agama saja, tetapi ketika ilmu-ilmu yang lain, ketika ada orang yang memang ahli di situ mengucapkan sesuatu, kemudian itu di situ kita ada ilmu di situ. Maka ketika kita terbiasa untuk membawa catatan alat tulis, maka kita bisa mengabadikan itu, ya. Kita mengabadikan itu. Maka karena apa? Karena yang mereka hafal itu adalah sebaik-baik apa yang mereka dengar, ya. Apa yang mereka hafal itu siapa? Para ahli ilmu. Yang mereka hafal itu sebaik-baik apa yang mereka dengar. Kadang para ahli ilmu itu ketika menyampaikan sesuatu itu kadang tidak sadar. Karena apa? Karena di dalamnya mengandung hikmah, mengandung ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang tidak sadar apa yang disampaikan. Kadang seorang yang memberikan ilmu, ahli ilmu itu ketika memberikan ilmunya, ketika direkam gitu kan, ketika diputar ulang, seperti tidak menyangka dia menyampaikan sesuatu yang luar biasa, ya. Padahal dia tidak merencanakan itu. Dan yang mereka ajarkan itu adalah sebaik-baik apa yang mereka hafal, ya. Kemudian Syekh Az-Zarnuji mendengar dari Syekh Al-Imam Al-Adib, ya, Al-Ustadz Ar-Ruhanuddin yang dikenal sebagai Al-Adib Al-Mukhtar, ya, rahimahullah. Beliau berkata, Hilal bin Yasar berkata, kulihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengemukakan sepatah ilmu dan hikmah kepada sahabat beliau. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, ulangilah untukku apa yang telah Anda sampaikan kepada mereka. Nah, maksudnya sahabat Yasar itu minta kepada Rasulullah mengulangi apa yang disampaikan kepada sahabat yang lain itu. Kemudian Nabi bertanya kepadaku, kepada Yasar tadi, pada Yasar tadi. Nabi berkata kepada Yasar, apakah engkau membawa tinta? Ini maksudnya, apakah engkau membawa alat tulis? Gitu kan. Nah, aku menjawab, tidak ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, wahai Hilal, janganlah engkau berpisah dengan tinta, karena kebaikan itu ada padanya dan pemiliknya hingga hari kiamat. Jadi ketika ilmu itu tertulis, itu maka akan terukir terus sampai hari kiamat nanti. Akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian As-Sadru Asy-Syahid Husamuddin, ya, rahimahullah, berwasiat kepada Samsuddin putra beliau agar setiap hari menghafal sedikit ilmu, ya, menghafal sedikit ilmu dan sepatah hikmah, karena hal itu mudah dilakukan. Makanya kalau menghafal itu jangan banyak-banyak, sedikit saja, yang penting itu mudah kita hafal, dan dalam waktu singkat maka akan menjadi semakin banyak sendiri, tidak terasa, gitu kan. Nah, ilmu itu memang selain ditulis juga harus dihafalkan. Maka di pondok-pondok atau di ulama-ulama yang besar itu, beliau mengajarkan sebuah ilmu itu, santrinya wajib setoran, hafalkan dan menyetorkan apa itu. Bukan hanya Al-Quran, tapi isi kitab yang beliau sampaikan itu juga harus disetorkan juga, ya. Dan Isham bin Yusuf rahimahullah membeli pena seharga 1 dinar.
guna mencatat apa yang ia dengar seketika itu. Pena apa ini? Harganya 1 dinar. 1 dinar itu pena yang harganya 4 juta, 4 juta sekian. Luar biasa. Beliau membiayai ya tentang ilmu itu tidak main-main gitu ya. Karena apa? Karena Ishambil Yusuf itu berpendapat umur itu pendek. Sedangkan ilmu itu sangat luas. Maka jangan membuang-buang waktu dan kesempatan. Hendaklah penuntut ilmu memanfaatkan waktu pada malam hari dan di tempat-tempat yang sepi. Kadang ketika kita menaik perjalanan, mungkin pergi ke tempat kerja kita atau pergi kemana di jalan, ternyata kadang tidak sadar ketika di jalan itu kita mengingat sesuatu, mengingat ide, sebuah ide gitu kan. Nah, kadang gitu. Kadang kan ketika ide itu tidak segera kita catat dan kita biarkan berlalu. Mungkin ketika kita sampai di rumah atau sampai di tempat tujuan kita mengingatkan, tadi saya punya ide apa yang lupa. Jadi gitu. Jadi ketika menemukan seperti itu, berhenti kita naik kendaraan itu, berhenti, minggir, kita catat sebentar ya. Kemudian kita lanjutkan agar tidak hilang ya. Siapa tahu itu namanya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada yang mengatakan ya, dari Yahya bin Mu'ad disebutkan, malam itu panjang ya, jangan engkau pendekkan dengan tidurmu. Malam itu panjang, jangan engkau pendekkan dengan tidurmu ya. Siang itu bersinar cemerlang, maka jangan engkau kotori dengan perbuatan dosa ya. Itu sebuah kalimat yang indah ya. Maka malam itu kita manfaatkan ya. Jangan kita terlalu banyak tidur di waktu malam. Dan di siang hari kita jangan kotori siang itu dengan perbuatan maksiat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka seorang penuntut ilmu itu hendaknya bisa memetik pelajaran dari para alim ulama dan mengambil manfaat dari mereka. Maka tidak setiap yang berlalu itu bisa didapatkan kembali. Kadang sesuatu yang dikatakan itu, kadang guru suruh minta mengulangi itu, apa? Lupa guru kadang gitu kan. Kadang itu spontanitas yang dikeluarkan saja ya. Dan itu tidak bisa diulangi lagi gitu, tidak bisa diulangi lagi. Maka ketika kita mengikuti pengajian, kemudian di pengajian itu kita rasa materinya sama ya, materinya sama dengan yang lalu. Jangan putus asa, jangan meremehkan ketika materi itu sama dan disampaikan setelah berulang-ulang. Ketika kita cermati dari materi yang satu dengan yang lain, ketika itu temanya sama, pasti di dalamnya terdapat manfaat atau terdapat faidah yang bertambah, akan ada faidah lagi, faidah baru dan faidah baru yang terusnya. Jadi seperti itu ya. Karena setiap ilmu itu diulang-ulang, maka akan membuat ada faidah baru ya. Maka tidak setiap yang berlalu itu bisa didapatkan kembali ya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh gurunya Syekh Az-Zarnuji, yaitu Syekhul Islam ya rahimahullah di masa tua beliau ya. Berapa banyak ulama besar yang aku temui, kata beliau, tapi sayang mereka sudah wafat ya, dan aku belum sempat mengambil ilmu darinya. Jadi ketika kita sudah dekat dengan seorang ulama gitu ya, tempel dia, kuras ilmunya ya. Jangan segan-segan untuk menempel dia, sekedar menempel atau hanya sekedar membawakan tasnya ya. Kita akan mendapatkan ilmu darinya ya, akan mendapatkan ilmu darinya. Untuk tawaduk dengan guru itu sangat bermanfaat bagi kita, karena waktu kita sempit. Tidak tahu guru itu akan dipanggil kapan waktunya oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Ketika seorang
ilmu seorang ulama itu dipanggil oleh Allah, maka penggantinya itu akan sulit, ya, akan menggantinya akan sulit seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka Syekh Az-Zarnuji mengatakan atas sesuatu yang terlewat itu dilantunkan sebuah bait. Mereka Syekh Az-Zarnuji membawakan sebuah bait syair, ya. Syairnya berbunyi seperti ini, ya. Lahfa ala fautit talati, ya. Lahfa, ya. Sayang seribu sayang, katanya Syekh Az-Zarnuji. Aku terlewat tidak bertemu dengan para ulama besar, ya. Ma kullu ma fata wa tafna yulqa. Apapun yang terlewat dan hilang tidak akan mungkin kembali. Nah, itu ya. Tidak akan mungkin kembali. Maka di sini Ali rahimahullah berkata, ya, sahabat Ali, ya, rahimahullah radhiyallahu an, ya, berkata, jika kamu menghadapi suatu perkara, maka tekunilah itu, tekunilah ia perkara itu. Cukuplah berpaling dari ilmu Allah, itu akan membuat kamu bersedih. Ketika berpaling itu akan membuat kamu bersedih dan menyesal, ya. Maka mohon terlindunglah kepada Allah pada waktu siang dan malam. Jadi ini kita harus tekun. Kita harus tekun dan tuntaskan setiap ilmu yang kita pelajari. Tuntaskan sampai selesai. Ketika kita mempelajari suatu ilmu dan sampai tuntas, atau mempelajari sebuah kitab sampai khatam, sampai tuntas, maka pesan dari penulis kitab itu akan sampai kepada kita, ya, akan sampai kepada kita. Kemudian seorang penuntut ilmu harus sanggup menanggung kesulitan hidup. Nah, harus sanggup menanggung kesulitan hidup dan kerendahan selama menuntut ilmu. Maka menuntut ilmu itu, ya, Allah pasti akan memberikan kita cobaan, pasti akan memberikan kita cobaan. Cobaan apa? Ya, cobaan ekonomi, cobaan kita meninggalkan keluarga demi untuk menuntut ilmu dan yang lainnya. Dan itu harus didukung oleh keluarga, ya. Di keluarga harus membuat sebuah tim yang mana pendamping kita harus ikhlas ketika kita harus meninggalkan keluarga untuk menuntut ilmu. Kemudian sementara mencari muka itu, ya, mencari muka itu tercela, kecuali dalam menuntut ilmu. Mencari muka dalam menuntut ilmu itu tidak tercela, ya. Maka seorang murid harus mencari muka di hadapan guru. Itu baik itu. Mencari muka di hadapan guru itu baik. Karena apa? Ketika guru ridho kepada kita, maka ilmu itu akan diberikan kepada kita, akan terus diberikan kepada kita, ya. Ini yang kita perlukan, ya. Maka teman-temannya dan juga orang-orang lain yang mengambil manfaat, juga kita harus cari muka juga kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang mengambil manfaat ilmu kepada guru kita itu, sama-sama, ya. Kemudian yang terakhir di dalam pembahasan bab ini, Syekh Az-Zarnuji menuliskan, beliau mengatakan bahwa ilmu itu kemuliaan, tidak bercampur dengan kehinaan. Ilmu itu mulia, tidak pantas ilmu itu kita campur dengan kehinaan, dan tidak pernah didapati kecuali hanya lewat kehinaan atau merendahkan diri. Ketika mendapatkan ilmu itu, kita harus melalui dengan cara merendahkan diri. Merendahkan diri kepada siapa? Kepada guru. Kita harus merendahkan diri kepada guru. Jangan kita sombong, jangan kita mentang-mentang terhadap guru, jangan. Maka ilmu itu tidak akan barokah, tidak akan kita dapat faedah di dalam ilmu itu. Kita harus merendahkan diri. Memang ilmu itu didapatkan dari hanya lewat merendahkan diri di hadapan guru, dan tidak yang guru yang mana tidak pantas ilmu itu kita campur dengan kehinaan atau maksiat.
Jadi seperti itu. Ya, ada ditutup di bab ini ditutup oleh Syekh Az-Zamikir dengan sebuah syair ya. Beliau mengatakan aro laka nafsan ya tashtahi antu izzaha. Kulihat kau memiliki jiwa yang ingin kau muliakan ya. Falasta tanalul izzah hatta tuzillaha. Tak bakal bisa engkau raih kemuliaan itu sampai engkau hinakan. Iya, maksudnya itu kita menghinakan diri kepada guru kita. Kalau kita tidak menghinakan diri, merendahkan kepada guru, maka kita tidak bakal bisa meraih kemuliaan ilmu itu. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini tentang bab tentang memetik pelajaran dan adab mengambil faidah ini ya pada kita. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita ambil faidah dari satu bab yang kita sampaikan, yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bisa kita terapkan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Semoga kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.